Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Palevi dengan NIM 2319102010, di mana di sini saya merupakan mahasiswa dari kelas energi baru dan terbarukan pada lingkungan agroindustri A, di mana saya mendapatkan tugas yaitu membuat PowerPoint dan mempresentasikan serta mencari jurnal tentang superconducting energy storage, di mana saya ini menggunakan jurnal media dengan judul Pengaruh Penggunaan Teknologi Superconducting Magnetic Energy Storage ya atau SMAS dalam sistem pembangkit energi listrik berbasis tenaga surya. Selanjutnya saya akan langsung masuk PPT, di mana pada awalan, superconducting magnetic energy storage sendiri adalah teknologi penyimpanan energi listrik yang menyimpan energi dalam bentuk medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik yang mengalir melalui kumparan semi superkonduktor. Kumparan tersebut dibuat dari material superkonduktor yang memiliki hambatan listrik hampir nol, sehingga energi dapat disimpan dan dilepaskan dengan sangat cepat dan efisien sangat tinggi. Untuk daftar isinya sendiri, di sini saya akan membahas tentang ya, yang pertama ada abstrak, pendahuluan, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Untuk abstraknya sendiri, permintaan energi listrik dan kebutuhan sistem yang berkelanjutan mendorong pengembangan teknologi penyimpanan energi canggih. Penelitian ini menganalisis pengaruh integrasi superconducting magnetic energy storage ataupun SMAS pada sistem pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS melalui simulasi MATLAB atau Simulink. Hasil simulasi menunjukkan bahwa SMAS mampu menstabilkan sistem dengan mengurangi fluktuasi tegangan DC bus dari plus minus 25 volt menjadi plus minus 10 volt, serta mempercepat waktu pemulihan gangguan hingga kurang dari 0,3 detik, meningkatkan suplai energi 6% dan menurunkan THD dari 6,2% menjadi 3,8%. Dengan efisiensi penyimpanan di atas 95% ini dan respon dinamis tinggi, SMAS terbukti efektif dalam mengatasi intermitensi PLTS, namun implementasi skala besar masih terhambat oleh biaya superkonduktor dan sistem kriogeniknya. Untuk pendahuluannya sendiri, perubahan iklim dan ketergantungan pada energi fosil mendorong pengembangan sumber energi terbarukan, yaitu PLTS. PLTS menjadi pilihan yang menjanjikan namun memiliki kelemahan berupa keluaran daya yang tidak stabil akibat pengaruh cuaca dan waktu. Untuk meningkatkan keandalan sistem, diperlukan penyimpanan energi yang efisien. Superconducting magnetic energy storage ataupun SMAS menawarkan solusi karena memiliki efisien tinggi, respon cepat, densitas daya besar, dan mampu mereduksi gangguan tegangan lebih baik dibanding baterai dan flywheel. Integrasi SMAS dengan PLTS berpotensi meningkatkan stabilitas tegangan, mengurangi fluktuasi daya, dan menjaga kualitas operasi grid, khususnya pada microgrid. Karena penelitian terkait masih terbatas, terutama di Indonesia, studi ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh SMAS terhadap stabilitas dan efisiensi PLTS melalui simulasi pada berbagai kondisi beban dan iradiasi matahari. Untuk rumusan masalahnya sendiri ada empat. Yang pertama yaitu bagaimana karakteristik kinerja sistem PLTS tanpa integrasi SMAS terhadap perubahan beban dan variasi iradiasi matahari. Yang kedua, bagaimana pengaruh integrasi SMAS terhadap stabilitas, tegangan, dan fluktuasi daya pada sistem PLTS. Yang ketiga yaitu seberapa besar peningkatan efisiensi dan kualitas daya yang diperoleh setelah integrasi SMAS dibandingkan sistem PLTS konvensional. Yang keempat yaitu bagaimana respon sistem PLTS ataupun SMAS dalam kondisi gangguan daya pada jaringan. Untuk metodologi penelitian sendiri, yaitu terdapat pendekatan penelitian. Yang pertama, menggunakan metode kuantitatif eksperimental, yaitu berbasis simulasi MATLAB ataupun Simulink. Yang kedua, alasan pemilihan metode ini dapat mengukur kinerja sistem secara objektif melalui manipulasi variabel simulasi. Selanjutnya ada yaitu efektif untuk sistem tenaga kompleks tanpa resiko kerusakan perangkat. Yang ketiga, pengujian fisik langsung tidak praktis dan mahal, sehingga simulasi menjadi alternatif yang lebih aman dan efisien. Selanjutnya, memungkinkan analisis respon sistem terhadap fluktuasi daya pada PLTS. Untuk keunggulan simulasi MATLAB ataupun Simulink sendiri, lingkungan simulasi fleksibel dan akurat untuk permodelan PLTS dan SMAS, mampu menjalankan skenario dengan berbagai kondisi beban dan iradiasi. Untuk tahapan penelitian utama, yang pertama ada pemodelan sistem PLTS dan SMAS di MATLAB ataupun Simulink. Yang kedua, integrasi model PLTS
yang menggunakan smash. Yang ketiga, penentuan skenario uji yaitu variasi beban dan iradiasi. Yang keempat, pengujian dan pengambilan data hasil simulasi. Yang kelima, analisis performa sistem dan penarikan kesimpulan. Untuk data sistem PLTS ataupun pembangkit listrik tenaga surya sendiri, di mana ada 7 parameter. Yang pertama yaitu solar irradiance, yang dengan keterangan intensitas cahaya radiasi matahari dengan nilai 1000 W per M kuadrat, yang berarti standar. Untuk temperatur sel surya sendiri yaitu suhu operasi panel di setting 25 derajat Celcius sampai 45 derajat Celcius. Selanjutnya untuk kapasitas panel PV sendiri, untuk keterangannya daya per panel dengan 250 WP per panel. Untuk jumlah panel PV sendiri, total panel untuk kebutuhan daya yaitu 20 unit ataupun bisa lebih bisa kurang. Untuk tegangan nominal panel yaitu output per panelnya 36 volt, untuk arus nominal panelnya 6,94 ampere. Untuk tipe MPPT-nya algoritma pelacak daya maksimum. Selanjutnya, untuk daya teknologi smash-nya. Untuk kapasitas energinya kita menggunakan 10 megajoule, untuk induktasi kumparan menggunakan 1 sampai 10. Untuk arus maksimumnya menggunakan 200 sampai 500 ampere, untuk tegangan input atau outputnya menggunakan 400 volt DC, untuk efisiensi simpan lepasnya kurang lebih 95%, untuk jenis konverternya yaitu menggunakan buck bus dan hybrid. Selanjutnya untuk data beban dan jaringan AC. Untuk jenis bebannya yaitu beban rumah tangga ataupun industri ringan menggunakan AC 3 phase. Yang kedua yaitu tegangan beban, tegangan keluaran inverter bisa 220 volt ataupun 380 volt. Untuk frekuensinya sendiri menggunakan frekuensi sistem listrik 50 Hz. Untuk profil bebannya variasi daya beban per waktu yaitu 2 sampai 8 kW, itu dinamis. Nah, untuk grafiknya sendiri itu bisa dilihat di mana ketika menggunakan smash itu yang warna merah, yang warna orange itu lebih dinamis dibanding yang warna kuning. Terlihat pada akumulasi energi ke beban itu yang warna kuning saat tidak menggunakan smash itu banyak ripple-nya. Sedangkan saat menggunakan smash dengan efisiensi 95% itu sangat smooth. Untuk penjelasan grafik sendiri, yang pertama, stabilitas tegangan DC. Sistem dengan smash menunjukkan fluktuasi tegangan yang jauh lebih kecil dibandingkan sistem tanpa smash, yang membuktikan peningkatan kestabilan tegangan. Yang kedua, output daya ke beban. Sistem dengan smash memberikan daya yang lebih konsisten dan rata dibandingkan sistem tanpa smash yang mengalami lonjakan dan penurunan daya. Yang ketiga, energi tersuplai ke beban. Akumulasi energi menunjukkan sistem dengan smash mampu menyuplai energi lebih besar secara keseluruhan dalam periode yang sama. Untuk hasil dan pembahasan sendiri, hasil simulasi menunjukkan bahwa integrasi smash pada sistem PLTS secara signifikan meningkatkan kestabilan tegangan, respon sistem terhadap perubahan beban, kualitas daya, dan total energi tersuplai. Smash berfungsi efektif sebagai penyangga daya cepat untuk mereduksi fluktuasi sistem akibat variasi iradiasi dan perubahan beban. Untuk stabilitas tegangan, tanpa smash, fluktuasi besar saat iradiasi turun dari 1000 ke 600. Tegangan turun kurang dari 300 volt dari nominalnya 400 volt. Dengan smash, tegangan stabil dalam rentang plus minus 10 volt dari nominal 400 volt. Selanjutnya, respon terhadap perubahan beban, yaitu sistem tanpa smash mengalami voltage dip dan overshoot besar, serta settling time-nya sangat lama. Sedangkan dengan smash, respon cepat dan stabil, settling time-nya kurang dari 0,3 detik. Untuk kinerja penyimpanan energi sendiri, menyimpan energi saat surplus PV dan melepas saat defisit. Untuk efisiensi road trip-nya itu lebih dari 95%, untuk rugi dayanya sangat kecil. Selanjutnya, total energi tersuplai, peningkatan pasokan energi keseluruhan sebesar 6%. Untuk kualitas dayanya atau power quality-nya, THD inverter menurun dari 6,2% ke 3,8% setelah integrasi dengan smash. Hal ini memenuhi standar IEEE 519.
Jadi di sini terdapat tiga kesimpulan. Yang pertama yaitu integrasi SMES pada PLTS meningkatkan stabilitas tegangan DC bus dan mengurangi fluktuasi saat terjadi perubahan iradiasi ataupun beban. Yang kedua, respon sistem menjadi lebih cepat terhadap gangguan dan perubahan beban dibandingkan sistem tanpa SMES. Yang ketiga, energi tersuplai ke beban meningkatkan sekitar 6% didukung efisiensi penyimpanan SMES yang tinggi lebih dari 95%. Selanjutnya ada gangguan kualitas daya berkurang termasuk penurunan total harmonic distortion atau THD pada output inverter. Selanjutnya teknologi SMES sangat potensial sebagai penyimpanan energi cepat dan efektif untuk mengatasi implementasi PLTS khususnya pada microgrid. Selanjutnya tantangan utama masih pada aspek biaya material, superkonduktor dan sistem pendingin. Namun penelitian superkonduktor suhu tinggi membuka peluang penerapan lebih luas di masa depan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.